Ya, berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau, tentu Anda bisa menemukan beberapa potensi perkebunan yang ada di wilayah ini. Ya, anggap saja kita hari ini melakukan jalan-jalan ke Kecamatan Kahayan Kuala, tapi tidak sampai ke kotanya Baur, tapi kita belok dikit ke kiri untuk melihat dan menyaksikan langsung potensi perkebunan yang ada di ujung dari Kecamatan Pandi Batu. Ya, di Desa Dandang merupakan desa yang hampir sama potensinya dengan Kahayan Kuala, yakni pohon kelapa. Harganya berapa, Pak? 2.500 di harganya. 2.500 satu bijinya. Iya. Dijualnya kemana ya? Di Banjar ada yang ngambil juga baik. Ya, saat saya ketemu dengan salah seorang pemilik kebun yang juga menjual hasil kebunnya ke kota lain. Ini artinya di kota sendiri hasil dari perkebunan kelapa ini belum memberikan manfaat yang besar karena tidak dikelola sendiri. Dan inilah harga yang tadi disampaikan juga sudah sangat memprihatinkan. Kisaran antara 1.000 sampai 2.000 rupiah per satu biji. Ini yang membuat stok dari hasil buah ini terasa tidak memiliki kualitas dan harga jual yang layak untuk petani di Desa Dandang ini. Lalu kita sedikit berbicara masalah kemanfaatan sebagaimana yang kita gali dari petani ini. Dengan Mas siapa namanya? Abah Hatar. Abah Hatar. Sudah lama menggeluti ini punya kebun kelapa ini. Enggak punya orang tua juga. Punya orang tua. Di Bari. Kendalanya kalau petani kelapa di sini apa? Paling nganu aja apa ya? Masalahnya tupai. Tupai. Kalau pemasarannya seperti apa? Ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sekarang posisi harga berapa? 2.500 di harga. Dijual kemana ini? Ini ke Banjar. Nah, inilah yang disampaikan Abah Hatar. Harga kelapa ini tidak stabil dan mereka pun harus menjual keluar Kabupaten Pulang Pisau. Ya, nampaknya di desa ini atau di kabupaten ini juga belum bisa memproduksi sendiri dari buah kelapa ini seperti untuk kopra dan minyak kelapa sendiri. Belum ada pabrik atau usaha yang bergelut dalam pemanfaatan hasil kebun dari Desa Dandang ini. Ke Banjar. Kalau untuk produksi di lokal ini nggak ada. Enggak ada. Kalau yang dirasakan petani-petani sekitar sini seperti apa? Memang dijualnya harus keluar ya? Harus. Nggak ada yang nukar juga di sini paling. Nggak ada yang nukar ya? Paling dibawa ke Banjar aja. Payunya baru dibawa keluar. Ya, itu keterangan yang disampaikan bahwa hasil kebun pun harus nggak dipilih dan baru bisa laku ketika dikirim ke kota lain. Nah, apakah hal ini akan terus terjadi seperti ini? Kita akan terus menggali di saat hasil kelapa sudah sangat melimpah di wilayah Pandi Batu dan Kahayan Kuala. Ini salah satu pohon yang masih hidup tumbuh dengan subur di wilayah ini. Melihat aktivitas petani perkebunan kelapa di wilayah Baur ini serasa sangat menyenangkan. Tapi memang perjuangan untuk memasarkan hasil dari yang mereka panen pun terasa sangat kesulitan. Dan ini sangat dirasakan oleh Bapak Hatar. Lalu, bagaimana pengelolaan ke depan? Apakah akan terus begini? Kita masih akan terus menggali bagaimana Abah Hatar memberikan solusi dari hasil perkebunan yang ada di desa Dandang. Nyaman juga. Anunya, pabriknya harga terkontrol gitu.
selama ini seperti apa? Segini pangpai. Belum gini ya. Iya. Ya kadang naik kadang turun ya harganya. Faktornya apa kok turun naik turunnya? Kadang kebanyakan banjir. Luar Kelapa sana kan di luar sana ada juga jadi banjir itu. Kan kadang-kadang banyak nggak dibeli di sini soalnya banyak. Ya, banyak kendala yang masih dialami para perkebun dari buah kelapa di wilayah Pandi Batu dan Kahayan Kuala. Berbagai rintangan pun dilakukan ataupun diberikan solusi untuk sekedar bisa memetik buah kelapa hasil dari perkebunan ini. Bahkan tak sedikit yang terbuang sia-sia. Hingga tumbuh seperti ini pun, kelapa masih belum memberikan dampak positif bagi kemajuan petani untuk menghasilkan dari buah kelapa ini. Bahkan sedikit terlontar, bila mana kemungkinan buah kelapa belum memberikan nilai positif, maka ada beberapa perkebunan yang mencoba dialih fungsikan menjadi jenis tanaman lain. Berarti memang petani kelapa di sini mengandalkan penjualan ke luar Pulang Pisau. Berapa biji Pak punya pohon ini? Kan satu balon ini 20 rapun, 3 bulur berarti 60 rapun. 60 rapun, satu pohon itu berapa biji biasanya? Kadang-kadang ada yang 20 biji, kadang-kadang juga tugen ada yang masih ada yang halusnya. Yang halus itu lain lagi harganya. Enggak. Ngambilnya berapa sekali? Kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang sebulan lebih. Gitu ya. Enggak nentu juga. Iya, potensinya bagus, prospeknya bagus, tapi untuk pemasaran hasil mereka masih sangat kesulitan. Jika dilihat dari hasil yang kita lihat, banyak sekali buah yang terjatuh dengan sia-sia karena alasan tadi tidak laku untuk dipasarkan. Lalu bagaimana petani di sini memberikan solusi dalam kegiatan panen kebun kelapa ini? Ya, bukan rahasia lagi bahwa di kota Pandi Batu dan Kahayan Kuala ini sangat melimpah. Bahkan pernah ada satu perusahaan desa yang mengelola buah kelapa ini. Namun itu pun tak berlangsung lama. Entah kenapa hingga saat ini buah kelapa tidak termanfaatkan di wilayah ini, kecuali memang harus dijual keluar dari kota Pulang Pisau. Perjalanan terus kita lakukan di beberapa lokasi perkebunan milik warga sekitar di Desa Dandang. Rata-rata mereka mengatakan bahwa hasil kelapa belum memberikan dampak positif untuk roda perekonomian di wilayah Pulang Pisau khususnya. Bahkan jika kita lihat, pepohonan buah kelapa hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau, khususnya untuk Kecamatan Kahayan Kuala dan Pandi Batu di beberapa tempat. Tumbuh subur inilah yang membuat kebun enggan untuk ditanam jenis lain. Semoga ada solusi ke depan.